Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winona Lutfia, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran filsafat Al-Farabi sebagai salah satu penunjang dalam perkuliahan mata kuliah filsafat dan pemikiran Islam. Jadi jika berbicara mengenai filsuf Al-Farabi adalah salah satu filsuf yang sangat terkenal dan mempunyai posisi yang sangat istimewa di kalangan-kalangan filsuf lainnya. Mengapa? Karena pemikiran-pemikiran Al-Farabi lah yang mengilhami para filsuf lainnya, baik itu Islam ataupun non-Islam sendiri. Jika kita ingin mengkaji mengenai pemikiran filsafat Al-Farabi, maka tentunya akan sangat luas, karena pemikiran Al-Farabi itu menyangkut beberapa hal. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran filsafat Al-Farabi dalam 4 bagian. Yang pertama mengenai filsafat metafisika dan teori emanasi, kemudian yang kedua mengenai filsafat kenabian, kemudian yang ketiga mengenai filsafat politik atau pemerintahan, kemudian yang keempat mengenai filsafat pendidikan. Jadi sebelum memasuki inti pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai biografi dari Al-Farabi sendiri. Al-Farabi itu lahir di kota Wesij pada tahun 872 Masehi. Nama asli dari Al-Farabi adalah Abu Nas Muhammad bin Larkan Ibnu Usalak Al-Farabi. Al-Farabi sendiri mempunyai seorang ayah yang merupakan keturunan Iran dan ibu yang merupakan keturunan Turki. Akan tetapi ia dinasabkan berketurunan Turki karena ia pernah menjadi perwira pada saat itu. Kemudian apabila kita ingin mengkaji mengenai karir pendidikan Al-Farabi, sebenarnya sangat luas sekali, karena dimana yang dimulai di kota Baghdad pada saat itu, dimana Baghdad pada saat itu adalah salah satu tempat pewaris dari ilmu filsafat dan ilmu kedokteran di Alexandria. Kemudian Al-Farabi pun berguru ilmu logika pada salah satu sarjana Kristen pada saat itu. Kemudian tidak heran jikalau kemampuan Al-Farabi dalam meramu antara pemikiran filsafat Islam dan pemikiran filsafat Yunani Neoplatonis. Maka dari situlah lahir pemikiran-pemikiran baru yang mampu memadukan antara filsafat Yunani dan pemikir-pemikir Islam. Kemudian apabila berbicara mengenai Al-Farabi adalah salah satu tokoh filsuf yang sangat produktif dalam melahirkan sebuah karya. Mengapa? Karena dari banyaknya karya, salah satu karya yang sangat menonjol di dunia filsafat yakni Ihsaul Ulum, di mana Ihsaul Ulum ini terbagi atas 5 bab. Bab pertama yang membahas mengenai ilmu lisan, kemudian disusul dengan ilmu logika atau mantik, kemudian lanjut dengan ilmu teologi, kemudian ilmu jiwa, dan lanjut dengan ilmu pendidikan. Menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu yang mengkaji segala sesuatu yang ada, termasuk menimbang takdir penciptaan itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjut mengenai pemikiran filsafat Al-Farabi pada bagian filsafat metafisika atau teori dan teori emanasi. Metafisika sebenarnya secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yakni metafisik, yang berarti sesuatu sebelum fisika, yakni sesudah fisika maksudnya. Sesudah fisika. Sebenarnya istilah metafisika ini tidak digunakan oleh Aristoteles, akan tetapi pertama kali digunakan oleh Andronikos, di mana Andronikos menggunakan kata metafisika untuk memberikan judul pada karya-karya Aristoteles sebelum sesudah
Fisika yang terdiri atas 8 buku. Kemudian dari situlah muncul yang namanya metafisika. Kemudian juga kajian-kajian kuno yang lebih mengarah pada metafisika biasanya lebih membahas mengenai eksistensi ketuhanan ataupun penciptaan alam itu sendiri. Maka dari sinilah mulai populer yang namanya teori emanasi, di mana teori emanasi itu lahirnya sesuatu hal dari sesuatu yang telah ada. Berkaitan dengan konsep ini, Al-Farabi membagi wujud itu menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan wajibul wujud, kemudian ada yang dinamakan dengan mungkinul wujud. Mungkinul wujud ini adalah wujud yang keluar dari wajibul wujud itu sendiri. Bisa dianalogikan seperti cahaya yang ada karena adanya matahari. Kemudian wajibul wujud ini adalah wujud yang apabila ia tidak ada, maka segala sesuatu yang ada sekarang ini tidak akan ada. Mengapa? Karena wajibul wujud ini boleh dikatakan dari situlah lahir segala sesuatu atau teremanasi segala sesuatu yang ada. Kemudian juga Al-Farabi mengatakan bahwa Tuhan itu adalah pikiran, bukan berupa benda. Mengapa Al-Farabi mengatakan Tuhan adalah pikiran? Karena ini sangat erat sekali dengan konsep teori emanasi itu sendiri, di mana ketika Tuhan berpikir maka dari hasil pemikirannya tersebut maka lahirlah akal pertama, di mana akal pertama ini apabila ia berpikir mengenai esensi dirinya, maka akan lahir sebuah kosmos baru, yakni langit pertama. Pada saat akal pertama ini berpikir mengenai asalnya atau dari mana ia teremanasi, maka dari situlah lahir sebuah akal yang kedua. Akal kedua ini juga sama seperti akal yang pertama, di mana ia berpikir mengenai esensinya. Kemudian dari situlah lahir yang namanya bintang-bintang, di mana bintang-bintang ini mengandung dua substansi, yakni antara jiwa dan benda, di mana jiwa berfungsi sebagai penggerak dari kosmos itu sendiri. Nah, ketika akal kedua ini berpikir mengenai asalnya atau dari mana ia teremanasi, maka dari hasil pemikirannya tersebut melahirkan akal ketiga maksudnya. Nah, ketika akal ketiga ini berpikir mengenai esensi atau hakikatnya, maka hakikat dirinya, maka dari situ akan lahir yang namanya Saturnus. Saturnus ini juga sama seperti kosmos-kosmos sebelumnya, mengandung antara jiwa dan benda. Nah, ketika akal ketiga berpikir mengenai asalnya atau dari mana ia teremanasi, maka dari situlah juga akan melahirkan akal keempat. Jadi begitu seterusnya sampai lahir akal ke-10, yakni di mana akal ke-10 ini pada saat ia berpikir mengenai esensi dirinya, maka dari situlah lahir yang namanya bulan. Kemudian mengapa Al-Farabi membatasi hanya sampai pada akal ke-10? Karena menurut Al-Farabi jumlah bintang yang ada di bumi, yang ada di semesta itu ada 9. Sedangkan menurut Aristoteles ada 7, akan tetapi Al-Farabi menambahkannya dengan 2 bintang baru, yakni bintang yang jauh dan benda yang bergerak. Kemudian setelah itu dari teori yang dikemukakan oleh Al-Farabi, kita mampu menarik kesimpulan bahwa Tuhan itu adalah pikiran karena dari hasil pemikirannya itulah yang melahirkan mungkinul wujud, atau lebih dikatakan sebagai sesuatu yang lahir karena adanya wajibul wujud. Wajibul wujud inilah yang disebut sebagai Tuhan, di mana
kedudukannya. Yang pertama, berdasarkan hierarki yang tadi saya jelaskan, itu berposisi pada wujud pertama yang melahirkan akal kedua, dan seterusnya yang terus beremanasi sampai akal ke-10. Kemudian kita pindah kepada filsafat kenabian Al-Farabi. Filsafat kenabian menurut Al-Farabi, nabi itu adalah orang yang mempunyai kelebihan dibandingkan manusia-manusia lainnya, di mana nabi itu adalah seseorang yang mampu berimajinasi atau mempunyai kejiwaan yang sangat tinggi. Sebenarnya asal usul hal-hal yang melatar belakangi lahirnya filsafat kenabian ini karena adanya seorang filsuf Yahudi pada saat itu yang membuat karya yang tidak sejalan dengan eksistensi nabi yang sebenarnya. Maka dari situ pun Al-Farabi mengungkapkan teorinya mengenai filsafat kenabian, bahwa menurut Al-Farabi itu nabi adalah orang yang berbeda, orang yang mempunyai kelebihan dibandingkan manusia lainnya, yakni mempunyai daya imajinasi atau kejiwaan yang sangat tinggi. Dari sinilah Al-Farabi menarik kesimpulan bahwa antara nabi dan filsuf itu sebenarnya sama, karena nabi mampu berhubung ke akal faal melalui imajinasinya yang kuat ataupun kejiwaannya yang kuat, sedangkan filsuf itu mampu berhubung dengan akal faal dengan menggunakan studi keilmuan atau dikatakan sebagai ilmu jiwa. Maka antara nabi dan filsuf itu sama-sama mampu memimpin suatu kenegaraan, suatu negara, karena sama-sama mampu berhubung kepada akal faal yang merupakan sumber syariat yang benar. Hanya yang membedakan adalah nabi menggunakan daya imajinasi atau keilmuan yang tinggi, sedangkan para filsuf menggunakan studi keilmuan, yakni disebut dengan ilmu jiwa. Kemudian kita pindah kepada filsafat yang ketiga, yakni filsafat pemerintahan atau politik, di mana jika berbicara mengenai filsafat pemerintahan ataupun filsafat politik dari Al-Farabi itu lebih mengarah kepada pemikiran-pemikiran Aristoteles, Plato, dan Ibnu Arabi. Kemudian dari situ lahirlah sebuah pemikiran yang mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang secara fitrah mampu bersosialisasi. Mengapa? Karena manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian Al-Farabi mengatakan bahwa manusia ketika bersosialisasi terhadap sesamanya itu sebenarnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, akan tetapi di samping itu ia juga untuk mencari kebahagiaan, baik itu kebahagiaan yang bersifat materi atau dunia, ataupun kebahagiaan yang lebih mengarah kepada hal-hal yang spiritual, contohnya seperti kebahagiaan akhirat atau kebahagiaan kelak. Kemudian itu mengenai filsafat politik Al-Farabi, intinya adalah untuk memperoleh kebahagiaan dalam bersosial, kebahagiaan dalam bermasyarakat, dan yang bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan, akan tetapi juga untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian juga mengenai filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan menurut Al-Farabi, yakni pendidikan harus dimulai dengan cara memperbaiki akhlak. Mengapa? Karena menurut Al-Farabi orang yang mempunyai akhlak yang buruk tentu tidak akan mampu menerima ilmu itu dengan baik.
Kemudian ini juga sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Aristoteles bahwa orang yang tidak suci tidak akan mampu bersama dengan orang yang suci. Nah, maksudnya apa? Pada saat kita ingin menempuh suatu pendidikan, maka sebaiknya dimulai dengan memperbaiki akhlak terlebih dahulu. Yang lebih baik yaitu kepada pengajar memberikan contoh kepada orang yang akan dididiknya. Jadi inti dari pemikiran Al-Farabi di sini di mana mengenai filsafat metafisika atau teori emanasi, kemudian dilanjutkan dengan filsafat kenabian, filsafat politik dan pendidikan, ini mempunyai saling keterkaitan antara satu sama lain, di mana hal filsafat metafisika yang membahas mengenai eksistensi Tuhan, kemudian filsafat kenabian yang membahas mengenai eksistensi nabi, terutama pada agama-agama samawi, di mana agama yang diturunkan dari Tuhan itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga mengenai filsafat politik yang lebih membahas mengenai kehidupan bermasyarakat manusia untuk memperoleh suatu kebahagiaan. Kemudian dilanjutkan dengan filsafat pendidikan yang harus dimulai dari akhlak. Jadi intinya itu tadi yang saya jelaskan. Mungkin hanya ini yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassa'adah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.